Halo, Halo. selamat datang di Bisik, bincang asik yang diadakan oleh Rewet Platinum Group. Perkenalkan, nama saya Anton dari Rewet Platinum Group. Hari ini saya mau ajak ngobrol dengan Bu Miranti ya. Bu Miranti ini salah satu marketing di Rewet Platinum Group yang kira-kira setahunan ya Bu ya? Sudah 1 tahun Iya, kira-kira 1 ya? tahun lebih ya, Pak. Oke, kalau gitu mungkin bisa diceritakan dulu nih, Bu Miranti, sebelum join di Ray White itu ngapain aktivitasnya? Oke, jadi perkenalkan nama saya Miranti. Jadi saya itu awal gabung di Raiwet itu tahun bulan November 2019. Itu tuh saya lulus kuliah itu pada bulan Juli 2019-nya. Akhirnya aktivitas saya itu ya asisten dosen sambil ngajar sambil ngeluangin waktu buat itu. Kan itu waktunya nggak tentu ke asisten dosen, daripada nganggur di rumah. Akhirnya saya buka Instagram, ada info-info loker gitu. Kebetulan saya nemu iklannya Rewet Villa Bukit Mas waktu itu lagi open untuk marketing. Akhirnya saya coba iseng-iseng aja, padahal nggak tahu sama sekali itu agent itu apa, agent properti itu apa. Sebenarnya belum tahu sama sekali. Terus akhirnya ya udah iseng aja email ngasih lamaran sama email waktu itu. Terus besoknya ditelepon, disuruh interview ke kantor, ketemu sama Pak Anton. Terus diajak interview sama Pak Anton. Terus saya bilang sama Pak Anton, kan saya belum ada basic untuk marketing loh Pak. Saya bahkan nggak tahu ini tuh sebenarnya ngapain. Terus kata Pak Anton, ya nggak apa-apa, dicoba dulu Bu. Nanti seiring dengan jalannya waktu pasti tahu kok kita itu harus ngapain gitu. Terus saya juga bilang ke Pak Anton, Bapak saya ini orangnya sedikit introvert loh Pak. Takutnya kan kalau marketing itu kan harus bisa ngomong, public speakingnya harus bagus kayak gitu. Ya nggak apa-apa Bu, nanti bisa kok, dicoba aja dulu. Gitu. Ya udah, terus dari situ saya tertarik untuk gabung di Raiwet ini. Terus kebetulan kata Pak Anton waktu itu minggu waktu itu nggak salah itu hari Jumat saya interview di kantornya. Terus kata Pak Anton hari Senin itu ada program namanya 90 Days. Terus saya langsung disuruh ikut gabung di situ. Disuruh nyoba gabung di situ. Oke. Loh, tapi pada Itu sih saat Pak awalnya. bergabung itu masih asisten dosen ya Bu ya? Masih. Loh, itu kalau Masih asisten dosen itu berapa berapa hari gitu seminggu Bu? seminggu 2 kali, 3 kali gitu Pak. Oh, tapi hanya beberapa jam gitu Berapa ya? jam? Iya, sejam aja, 1,5 jam. Oke. Soalnya kan saya lihat Bu Miranti kan termasuk yang cukup rajin datang ke kantor ya. Iya, Oh, jadi memang bisa mengatur waktu ya. iya bisa Nah, juga. Kan juga belum ada pekerjaan lainnya juga. Jadi ya bisa sebelum ikut waktu. itu pengalaman kerjanya ya cuman asisten dosen aja ya Bu ya? Iya Pak, kan baru lulus kuliah itu kan bulan Juli 2019. Kan kuliah saya juga kan nggak ada hubungannya sama pemasaran, itu kan benar-benar nggak ada Pak. Oh, kuliahnya apa Bu? Hubungan internasional Pak. Hubungan internasional. Oh, oke. Iya, Terus apa? Kenapa kok apa yang membuat Bu Miranti mau nyoba gitu? karena saya juga ada punya temen, dia udah gabung duluan di properti ternama juga di Surabaya. Terus saya lihat kehidupannya dia itu lebih oke setelah dia menjadi agent properti gitu loh Pak. Dan pekerjaan ini itu juga bisa dibuat jangka panjang gitu loh Pak, nggak cuman setahun 2 tahun gitu, kan bisa dibuat sampai kita berapa tahun ke depan gitu. Jadi ya oke lah Pak, akhirnya ya tertarik dari situ. Oh, oke. Terus mungkin boleh diceritakan pada waktu sudah join di Ray White,
Itu apa Bu? Perjalanannya gimana nih? Ada cerita-cerita apa selama pembelajarannya kah atau Ya, apa? jadi pertama saya udah gabung di Raiwet, itu kan memang saya benar-benar nggak tahu ini harus ngapain gitu ya Pak. Saya cuma datang ke kantor, dengerin kayak senior-senior itu caranya telepon, cara negosiasi, terus juga tanya ke teman-teman yang udah lama di situ. Dia tuh sebenarnya harus ngapain, kayak gitu sih Pak. Terus nyoba untuk cari listingan, muterin. Pertama dulu tuh saya memang fokusnya di area Ketintang, karena memang deket rumah kan Pak. Ya udah dari situ ternyata saya nemu banyak listingan yang sampai sekarang itu jadi trade area saya di daerah sana kayak gitu. Oke. Terus coba telepon dari koran waktu itu, udah sih cuman itu Pak, baru belajar. Terus akhirnya ya lama-lama ya udah mulai terbiasa bisa. Oke. Nah, yang interesting yang saya lihat dari historinya Bu Miranti, histori closingan, ya kan? Iya. Bu Miranti ini justru lebih banyak closingan itu pada saat sudah pandemi ya Bu ya, betul ya Bu ya? Iya, waktu masuk pandeminya. Nah, ini saya lihat rekornya bahkan di bulan Maret itu kan awal-awal pandemi ya. Iya, awal pandemi Pak. Itu malah justru closingan di bulan itu malah banyak ya, langsung Iya benar. 3 unit. Iya. Nah itu gimana ceritanya Bu? Jadi itu kan sebenarnya saya kan setelah gabung November itu saya baru closing pertama itu di bulan Januari kan Pak. Oke. Ya itu kan closing tuh langsung 3 tahun kan ya Pak ya. Tapi setelah closing pertama itu sampai bulan Februari kok saya nggak closing lagi. Terus saya coba follow up buyer yang lama-lama karena ada namanya Fortem itu sangat membantu saya sih Pak untuk menerima respon-respon. Saya di situ diarahkan sama ada teman saya itu buat coba kamu follow up lagi buyer yang lama-lama, mungkin ada yang memang belum dapat atau apa gitu. Terus akhirnya di bulan Februari itu saya follow up buyer-buyer yang dari bulan Desember, Januari kayak gitu-gitu. Terus ya kebetulan setelah saya follow up, survei-survei lagi, kebetulan closingnya di bulan Maret semua. Oke, jadi wes antri ya Bu ya istilahnya. Iya. Loh, Jadi berarti Ibu kan November join. iya, Closingan pertama itu Januari. Januari, iya. Nah, Closingan. biasanya sih untuk marketing itu kan biasanya yang paling sulit itu closingan pertama, Bu. Iya, Menuju ke closingan pertama. iya benar. Nah, sekarang kan Bu Miranti kan anggapannya sudah tahu nih caranya ya. Iya. Nah, apa kalau boleh mungkin diceritakan itu apa sih tipsnya untuk bisa mencapai closingan pertama itu gimana, Bu? Jadi closingan pertama itu sebenarnya saya tuh pernah hampir closing Pak sebelum closingan pertama saya ini. Jadi dulu itu kan pertama kali saya masang banner nih, direspon sama agent lain. Nah kebetulan tapi saya belum paham namanya Cobruk itu apa, belum paham sama sekali. Terus ada agent lain itu minta saya survei. Nah setelah survei itu kan pasti agent lain ini ketemu sama vendornya ya Pak ya. Oke. Nah, ternyata saya tuh ditikung Pak sama agent lain itu. Tapi saya belum paham masalah kubruk itu apa. Saya belum paham sama sekali. Jadi kayak langsung si agent itu menghubungi vendornya langsung tanpa melalui saya lagi. Kayak gitu. Oke. Kesalahan saya waktu itu, saya nggak follow up si agent lain ini Pak. Karena memang saya benar-benar paham gitu. Oke. Dengan pengetahuan Bu Miranti yang sekarang, kalau boleh ngasih nasihat ke Bu Miranti yang dulu, yang awal-awal join, itu ngasih nasihat apa nih Bu? Lebih banyak belajar lagi sih Pak sebenarnya. Kok saya kan tahu-tahu Cobruk kan setelah saya tahu kasus-kasus dari teman-teman yang lain kan Pak. Jadi sebelumnya saya tuh nggak paham Cobruk itu apa atau apa gitu. Jadi ya lebih banyak tanya-tanya lagi, lebih belajar lagi kayak gitu sih Pak.
Karena memang sampai sekarang pun masih belajar, belum terlalu. Oke. Kan saat ini lagi pandemi nih. Tapi kan Bu Miranti masih cukup rutin untuk closing ya. Iya. Nah, itu aktivitas sehari-harinya Bu Miranti itu bagaimana di Rewet? Aktivitas saya ya ini sih Pak. Kan saya maksudnya lebih tertarik untuk jualan secondary ya Pak ya. Oke. Jadi saya belajar maksudnya lagi follow up vendor-vendor listingan lama saya, mungkin ada yang turun harga atau yang cari yang hot gitu loh Pak, hot listing. Untuk saya tawarkan ke klien-klien yang memang dulu lagi ngincer rumah itu tapi memang dulu harganya tinggi, sekarang lagi turun, terus ya saya tawar-tawarkan lagi kayak gitu. Dari lebih fokus ke iklan juga. Karena kalau banner mungkin selama pandemi ini nggak seramai sebelum pandemi ya Pak ya, mungkin ada jarang orang keluar juga. Jadi lebih banyak respon itu dari iklan. Dari iklan internet gitu ya? Iya. Oke. Nah, kemudian mungkin Bu Miranti bisa cerita apa sih suka dukanya di Rewet selama ini apa Bu? Banyak ya Pak, suka dukanya itu. Oh, gimana? Suka dukanya itu, sukanya itu ya kalau memang kita memenuhi target ya Pak ya, memenuhi target closing itu pasti kayak kok bisa ya. Saya tuh pernah waktu pertama join di Rewet itu sampai pernah bisa nggak ya aku closing rumah di atas 1M, cuman itu Pak target pertamanya. Terus ternyata yang di bulan Maret itu yang closing 1,2M itu Pak. Itu udah maksudnya saya nggak gampang puas di situ, cuman maksudnya keinginan saya pertama itu tercapai gitu loh Pak, tapi mundur di bulan Maretnya situ. Terus ya saya lagi ngejar-ngejar closingan sewa yang besar-besar sih Pak, kayak yang di atas 100 kayak gitu, jadi nggak stuck yang di 50, 35 kayak gitu. Oke, terus sukanya lagi banyak dari sini tuh saya banyak ketemu klien-klien yang kayak memang bisa dijadikan partner gitu loh Pak. Jadi nggak sekedar hanya klien beli rumah atau apa, mungkin bisa jadi kayak teman yang buat jangka panjang Pak, buat teman partner kerja selanjutnya atau apa kayak gitu sih Pak. Dan bisa lebih sabar juga ya Pak ya kerja di sini. Karena kan kita ketemu klien itu harus paham itu Pak, tahu klien yang benar-benar ya kalau kedapatan yang enak ya yang enak, kalau yang enggak ya kita harus benar-benar mahamin kayak gitu. Oh, oke. Terus kalau dukanya apa nih? Dukanya ya juga banyak Pak. Dukanya pernah sempat waktu itu udah nggak maksudnya susah closing, kayak udah pernah sempat down gara-gara kok nggak closing ya udah berapa bulan ini. Terus ya akhirnya ya coba-coba lagi, kan juga namanya proses itu kan butuh waktu ya Pak ya. Harus banyak belajar juga. Terus dari situ juga pernah udah perjanjian MOU di kantor, udah di DP sampai notaris, ternyata gagal. Gagalnya di notaris ya Bu? Gagalnya pas di notaris. Oke. Padahal itu udah mau mendekati selesai untuk proses sewa menyewa, ternyata sampai notaris gagal semua. Ya udah akhirnya cuma terima kongres aja, nggak terima apa-apa. Oke. Terus ada lagi Bu? Nah juga saya itu karena waktu itu survei sehari itu 3 kali ya Pak ya. Dari pagi sampai sore. Terus mungkin yang udah ke sore itu saya udah capek gitu loh Pak, karena kan jaraknya jauh-jauh nih. Tiba-tiba klien saya itu main cancel aja, langsung ngabarin Bu, cancel ya, ganti besok. Saya tiba-tiba nggak bisa, tapi itu udah kayak 10 menit mendekati jam surveinya gitu loh Pak, yang ngabarinya. Sedangkan saya kan juga harus janjian dulu sama vendor juga harus nganterin kunci ke rumahnya itu. Terus ya udah akhirnya sampai situ, pas saya lagi down itu saya bilang ya nggak bisa sih Bu, coba kita atur jadwal lagi, kok besok nggak bisa gitu. Setelah saya telepon kayak gitu, terus saya mikir Pak, kan saya masih merintis ya,
Kok saya sombong bilang besok nggak bisa, padahal biasanya nggak ngapa-ngapain. Terus ya udah saya langsung telepon lagi, iya Bu besok bisa jam 10 kayak gitu. Jadi kayak di sini tuh juga belajar kayak kan kita kan sebagai marketing yang sering ya Pak ngasih listingan ditolakin sama vendor bayar gitu loh Pak, ditolak misalnya kayak ya dari situ kayak kok ditolak itu kayak sakit hati gitu loh Pak, padahal kita kan menawarkan barang bagus ya ke mereka. Terus kayak ya dari situ belajar kalau menolak orang itu ya harus lebih baik, jangan sampai nyakitin hatinya, lebih sopan kayak gitu sih Pak juga. Oke. Ya belajar apa ya, dibangun karakternya juga ya Bu ya. Iya benar, iya lebih di karakternya juga. Oke. Kayak Jadi gitu lebih banyak sukanya atau dukanya nih Bu nanti? Sukanya sih Pak. Soalnya juga dapat teman-teman yang di sini itu sangat support banget, support system banget. Oke. Jadi mainnya apa? Lebih ke tim gitu ya Bu ya? Iya, lebih tim yang senang bantu gitu. Karena kok saya closing itu pasti saya ngupui banyak orang Pak, gak saya aja. Oke. Nah, mungkin ada lagi kalau misalnya kan banyak nih Bu, saat masa pandemi gini banyak orang yang bahkan diberhentikan dari pekerjaan, ya kan? Mereka nggak ada penghasilan, ada yang gajinya dipotong bahkan. Nah, ada nggak maksudnya di Rewet ini kan menjadi salah satu source pendapatan yang harusnya cukup bagus, ya kan? Iya. Apa sih? Mungkin Bu Miranti punya tips-tips untuk mereka yang mau join di Rewet. Sebenarnya kalau untuk join di sini tuh kayak sebenarnya harus konsisten sama diri sendiri ya Pak ya. Misalnya kok cuma join aja, cuma sekedar join, tapi mereka tidak melakukan apa-apa, tapi mereka berekspektasi tinggi bahwa jadi marketing itu enak, banyak uangnya, tiba-tiba sebulan itu gajinya melebihi gaji kantor gitu kan, tanpa mereka bekerja keras untuk melakukan apa-apa kan ya sama aja, nggak bisa Pak. Jadi menurut saya sih kok udah mereka niat untuk gabung di Rewet, mereka harus konsisten dengan apa yang mereka lakukan, ya pasti kan hasilnya bakal maksimal. Jadi kalau untuk sekedar mengajak-ngajak tanpa mereka dari hatinya, enggak ya susah ya Pak ya. Cuman ingin join kayak gitu. Oke. Jadi kalau boleh saya simpulkan, mungkin komitmen ke diri sendiri ya Bu ya? Iya, komitmen. Meskipun memang nggak diwajibkan tiap hari untuk kantor kan, enggaknya ada usahanya. Tiap hari itu memang ada, tiap minggu itu ada yang listing atau yang respon buyer kayak gitu. Jadi kan ada bahan untuk closingan gitu loh, Pak. Oke. Baik. Oke, thank you banget Bu. Buat Bu Miranti yang sudah meluangkan waktunya. Mungkin kapan-kapan kita bisa lanjut lagi ya. Mungkin nanti kan semakin lama makin banyak pengalamannya nih. Oke, thank you Bu Miranti.